Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan kelompok 4B, acara 3 dan 4, isolasi DNA dan perhitungan kuantitas dan kualitas DNA. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Dino Alfiansyah Labers, lalu ada Poppy Winarno, Krisna Setia Pradana, Mita Octavia, Muhammad Lukman Abbas Al-Ayubi, dan David Ari Hidayatullah. Pendahuluan. DNA merupakan bagian penting dalam proses hereditas atau perwarisan. Sifat suatu makhluk hidup termasuk tanaman, DNA terbagi menjadi basa-basa nukleotida, adenin, guanin, sitosin, dan timin serta gugus fosfat sebagai pengikat basa-basa nukleotida tersebut. Dalam proses pemuliaan tanaman dengan metode rekayasa genetik tanaman, isolasi DNA merupakan langkah awal dan penting dalam analisa hasil pemuliaan tanaman. Keberhasilan isolasi DNA dari suatu tanaman menjadi faktor penting untuk proses analisa genetik suatu tanaman. Kualitas dan kuantitas sesuai suatu tanaman akan mempengaruhi proses penyesuaian genetik DNA tanaman. Proses ini menyesuaikan ketelitian serta latihan yang cukup agar kualitas DNA yang dihasilkan sesuai. Tujuan, mahasiswa dapat memahami dan mampu mempraktekkan cara isolasi DNA dari tanaman parijoto. Metode. Proses isolasi DNA dilakukan dalam keadaan steril dan penuh ketelitian karena menggunakan bahan kimia dalam skala kecil. Langkah kerja isolasi DNA. Data hasil pengamatan acara 3 dan 4, isolasi DNA dan pengukuran kualitas dan kuantitas DNA. Terdapat 6 variabel pengamatan dan 5 kelompok. Pada pengamatan absorbansi 260, dari 5 kelompok diperoleh data tertinggi pada kelompok 5 sebesar 0,020 dan data terendah pada kelompok 3 sebesar negatif 0,009. Pada variabel pengamatan absorbansi 280, data tertinggi terdapat pada kelompok 5 juga sebesar 0,016 dan data terendah terdapat pada kelompok 3 sebesar negatif 0,01. Pada variabel pengamatan yang ketiga, absorbansi 320, data tertinggi terdapat pada kelompok 5 juga sebesar 0,014 dan data terendah terdapat pada kelompok 3 sebesar negatif 0,002. Variabel pengamatan konsentrasi DNA, data tertinggi terdapat pada kelompok 2. Variabel pengamatan konsentrasi DNA, data tertinggi terdapat pada kelompok 1 yaitu 7 dan data terendah terdapat pada kelompok 3 negatif 7. Pada variabel pengamatan DNA hasil isolasi, data tertinggi terdapat pada kelompok 1 14 dan data terendah pada kelompok 3 negatif 14. Variabel terakhir variabel kemurnian DNA, data tertinggi terdapat pada kelompok 5 3 dan data terendah terdapat pada kelompok 4 negatif 1. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu, dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa tiap kelompok mendapatkan data yang berbeda-beda. Pada pengamatan konsentrasi DNA didapatkan data tertinggi 7 dan terendah negatif 7. Pada pengamatan hasil isolasi, data tertinggi 14 dan terendah negatif 14. Pada pengamatan kemurnian DNA, data tertinggi 3 dan terendah 1. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.